Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana, hari ini kita akan belajar IPA terapan dengan pokok bahasan, besaran, dan pengukuran. Di sini Anda bisa melihat ada peta konsep, besaran fisika dan pengukuran. Ini dibagi lagi menjadi besaran fisika, mengidentifikasi besaran fisika ke dalam besaran pokok dan turunannya. Kemudian terbagi lagi menjadi dua, satuan besaran pokok dan besaran turunan. Yang terakhir kita akan mengkonversi satuannya. Kemudian kalau untuk pengukuran terhadap besaran fisika, ini dibagi menjadi yang termasuk pengukuran besaran fisika apa saja, yaitu panjang, bisa dicontohkan penggaris, jangka sorong, mikrometesko. Kemudian ada massa, yaitu neraca. Kemudian ada waktu, yaitu jam, stopwatch. Kemudian ada suhu, alat ukurnya itu termometer. Ini keselamatan kerja dalam pengukuran. Besaran fisika dan satuannya. Pengertian besaran fisika dan besaran pokok serta besaran turunan. Besaran fisika di sini adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Kuantitas di sini maksudnya adalah bila kita ada kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran, sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di pasar, sebagai contoh, pedagang sembako dan sayur menimbang massa barang sembakonya dan sayuran untuk dijual secara eceran. Pedagang kain mengukur panjang dan lebar kain dengan meteran kain, serta pembeli sepulang dari pasar melihat jamnya untuk memperkirakan waktu kedatangan angkutan umum. Massa, panjang, dan waktu termasuk besaran fisika, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran besaran fisika. Maka sangatlah penting bagi kalian untuk mempelajari pengukuran tersebut secara baik. Dapat kalian melakukan pengukuran secara benar dan teliti? Sudahkah kalian menjaga keselamatan kerja ketika melakukan pengukuran? Di sini besaran fisika adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Itu maksudnya tadi ya. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun besaran turunan merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Sistem satuan besaran fisika pada prinsipnya bersifat standar atau baku, yaitu bersifat tetap, berlaku universal, seluruh, dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Besaran pokok dan besaran turunan beserta dengan satuannya dapat Anda lihat dalam tabel 11 dan tabel 1.2 berikut. Anda bisa melihatnya sendiri nanti ya, sudah Ibu berikan di PPT ini dengan jelas dan lengkap. Ini juga ada, selain 7 besaran pokok di atas, terdapat 2 besaran pokok tambahan, yaitu sudut bidang datar dengan satuan radian atau biasa disingkat rad, dan sudut ruang dengan satuan steradian (SR). Ini beberapa besaran turunan beserta satuannya, Anda bisa lihat juga di dalam tabel. Di sini akan mempelajari juga Anda, yaitu satuan sistem internasional (SI), digunakan di seluruh negara dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan perdagangan antar negara. Anda dapat membayangkan betapa kacaunya perdagangan apabila tidak ada satuan standar, misalnya 1 kilogram dan 1 meter kubik. Mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu. Setiap besaran memiliki satuan yang sesuai. Penggunaan satuan suatu besaran harus tepat.
Sebab apabila tidak sesuai akan berkesan janggal bahkan lucu. Kenapa dikatakan janggal dan lucu? Karena apabila kita menimbang berat badan, itu kan harusnya satuannya kilogram. Tapi kalau kita memberikannya dengan sentimeter, itu terkesan lucu dan janggal. Kemudian hasil suatu pengukuran belum tentu dinyatakan dalam satuan yang sesuai dengan keinginan kita atau yang kita perlukan. Contohnya panjang meja 1,5 meter. Sedangkan kita memerlukan dalam satuan sentimeter. Satuan gram dinyatakan dalam kilogram. Dari satuan miliskon menjadi skon. Untuk mengkonversi atau mengubah dari suatu satuan ke satuan yang lainnya diperlukan tangga konversi. Anda bisa melihat di gambar 18 pada halaman 7 ini menunjukkan tangga konversi panjang, massa, dan waktu beserta dengan langkah-langkah penggunaannya. Selamat Anda tinggal melihat PPT yang Ibu sudah buat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, dan sebelum belajar berdoa dulu ya, nanti setelah selesai berdoa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.